Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairani, mahasiswa dari Universitas Psikologi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 251404002. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai motivasi belajar. Oke, pertama itu kita akan bahas motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang itu untuk belajar atau mempelajari materi tersebut. Jadi, dengan adanya motivasi belajar, membuat seseorang memiliki semangat atau keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari motivasi belajar. Apa aja sih tujuan dari motivasi belajar itu? Yaitu satu, ada mendorong semangat, di mana siswa akan menjadi lebih tekun dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua itu ada meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi lebih tinggi cenderung lebih rajin dan gigih, yang pada akhirnya dapat mewujudkan hasil belajar yang lebih baik. Ketiga itu ada mencapai tujuan pembelajaran, di mana motivasi itu berperan sebagai dorongan kuat yang membantu siswa mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Oke, tadi kan itu ada tujuan dari motivasi belajar. Nah, sekarang itu ada manfaat dari motivasi belajar, yaitu satu, meningkatkan hasil belajar. Bagaimana sih kita dapat melihat peningkatan hasil belajar? Nah, dapat dilihat dengan peningkatan nilainya, peningkatan pemahamannya, sama peningkatan keterampilannya, hingga peningkatan motivasinya. Terus kedua itu ada perubahan perilaku belajar. Perubahan dalam cara siswa itu belajar, baik dalam strateginya maupun kebiasaan belajarnya. Ketiga itu ada monitoring dalam evaluasi pembelajaran yang lebih baik, di mana proses ini itu memantau dan menilai kualitas pembelajaran yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari motivasi belajar. Yang pertama itu ada satu, motivasi primer, di mana motivasi primer itu berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Contohnya itu, siswa harus belajar menjaga kesehatan dengan baik agar ia tidak sakit. Kedua itu ada motivasi sekunder, berupa kebutuhan organisme seperti keingintahuan. Contohnya, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga memperoleh pengetahuan untuk mencapai prestasi. Terus yang ketiga itu ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri. Terus yang keempat itu ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari luar diri seseorang. Selanjutnya itu ada apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Yaitu ada satu, faktor internal, di mana faktor itu berasal dari dalam diri seseorang, seperti fisiknya, sifatnya, kebiasaannya, dan kecerdasannya. Kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar diri seseorang, seperti dukungan dari keluarga, lingkungan sekolah, yang mendukung relasi sosialnya. Selanjutnya itu, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Yaitu satu, ciptakan lingkungan belajar itu yang mendukung, seperti suasana yang positif, di mana siswa itu merasa nyaman dan aman di dalam kelas. Kedua itu, berikan feedback dan penghargaan yang membangun. Berikan pujian yang tulus seperti apresiasi atas pencapaiannya sekecil apapun itu, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan untuk terus berusaha. Ketiga itu ada libatkan siswa itu secara aktif dan interaktif. Gunakan metode pembelajaran seperti berdiskusi, memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi, bertanya jawab, hingga memecahkan masalah secara mandiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang menyebabkan siswa atau seseorang itu untuk belajar. Terus juga jenis-jenis motivasi belajar itu ada 4, yaitu ada motivasi primer, motivasi sekunder, motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik. Terus juga faktor-faktor motivasi itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, demikian presentasi dari saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.